Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu kelas 12 IPS. Selamat berjumpa dengan Ibu Rina Kurniasari yang mengajar kalian sosiologi. Nah, Ibu harap kalian selama di rumah ini atau BDR selalu ada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, hari ini kita masih membahas mengenai bab perubahan sosial. Tapi sebelumnya coba kalian nih amati gambar di sini ya. Di sini yaitu adanya terjadi perubahan sosial di masyarakat. Ada daerah yang masih mungkin ini masih kosong lahannya. Kemudian pada tahap berikutnya dijadikan suatu bangunan-bangunan. Nah, ini pasti akan terjadi perubahan setelah terjadinya pembangunan ataupun mungkin aturan-aturan yang berubah. Nah, untuk kali ini kita akan belajar mengenai faktor penyebab perubahan sosial. Nah, kalian mungkin ya dari SD, kemudian SMP, lalu sekarang SMA. Apakah mengalami perubahan sosial di masyarakat kalian? Di lingkungan rumah, atau di lingkungan sekolah, atau mungkin di daerah kalian tempat tinggal? Pasti mengalami perubahan sosial? Ya, bahkan di Baduy sendiri yang mungkin terisolir, itu tetap akan mengalami perubahan sosial, walaupun mungkin sedikit perubahannya atau lambat. Jadi semua masyarakat itu akan mengalami perubahan sosial. Nah sekarang, kayak di Bandung saat ini, dengan waktu dulu, pasti mengalami perubahan. Kenapa sih? Di Bandung atau di Jakarta, misalnya atau di Indonesia, itu terjadi perubahan sosial. Nah, kita lihat di sini, yang pertama itu karena apa? Faktor internal. Nah, berarti di suatu tempat atau daerah masyarakat, berubahnya itu pertama karena faktor dari dalam masyarakatnya yang menyebabkan perubahan. Apa saja sih? Nah, kalian lihat di situ. Yang pertama, jumlah penduduk. Nah, jumlah penduduk itu bisa bertambah maupun berkurang. Kemudian yang kedua yaitu penemuan-penemuan baru. Nanti akan kita bahas selanjutnya. Ketiga yaitu pertentangan atau konflik. Dan yang keempat yaitu revolusi. Lalu yang menyebabkan perubahan sosial dari luar masyarakat atau faktor eksternal masyarakat, yaitu yang pertama itu adalah lingkungan alam. Yang kedua yaitu peperangan. Yang ketiga yaitu perkawinan campur atau amalgamasi. Dan yang keempat adalah kontak dengan kebudayaan lain. Jadi sekali lagi, terjadinya perubahan sosial yang ada dalam masyarakat penyebabnya ada dua. Yang pertama faktor internal, yang kedua itu faktor eksternal. Baiklah, sampai di sini mungkin kalian bisa sambil di buku tulis sambil mencatat-catat ya. Karena nanti di akhir pembelajaran akan adanya kuis, jadi kalian tinggal mencatat isi kuis itu dan nanti kirimkan ke ibu. Itu via medsos, bisa aplikasi juga. Oke, baiklah. Kita bahas mengenai faktor penyebab perubahan sosial yang berasal dari intern atau dalam masyarakat. Ini kita lihat di sini. Nah di sini katanya kenapa sih di masyarakat terjadi perubahan sosial? Oh ternyata penduduknya bertambah. Bertambahnya kenapa? Nah ini kalian nih si bapak-bapak ibu-ibu nih berangkat dari desa ke kota atau namanya urbanisasi. Jadi satu daerah bisa tambah penduduknya, jumlah penduduknya. Kenapa? Yaitu adanya arus urbanisasi. Berdatangan ya orang-orang desa yang datang ke kota. Sehingga apa yang terjadi di kota? Wah luar biasa. Di kota menjadi padat penduduknya, terjadi kemacetan, ya itu mungkin negatifnya. Lalu ada juga karena kematian. Jadi berkurangnya itu mungkin karena kematian, ya. Dan bertambah juga tadi ditambahkan itu karena kelahiran, ya. Nah ini bertambah penduduk bisa ada urbanisasi, bisa juga kelahiran. Berikutnya, nah adalah penemuan baru. Nah penemuan baru ini bisa dibedakan antara discovery dan invention. Kalau discovery itu misalnya gini, penemuan handphone atau penemuan misalnya mesin uap. Itu penemuan baru, bisa ide, bisa gagasan. Tapi kalau yang namanya invention, kalau penemuan baru ini sudah bisa digunakan, sudah bisa diterima, ya, dan diakui oleh masyarakat. Kayak kalian nih, penemuan ada handphone. Kalau kalian sudah bisa menggunakannya, itu namanya invention.
Juga ada nanti pembaharuannya, modelnya mungkin semakin bagus, ya, dan sebagainya. Bisa dipahami? Nah, berikutnya yaitu adalah, nah ini ya, ini sekali lagi yang penemuan baru. Nah kayak ini gambar alat transportasi nih, asalnya itu dari delman, kemudian jadi pesawat terbang. Berubah tidak? Apanya yang berubah? Ya mungkin lebih cepat dengan adanya pesawat terbang. Mungkin kita menuju dari Jakarta ke Australia mungkin bisa hanya sampai ya 10 jam misalnya. Kalau pakai kereta kan wah itu luar biasa, mungkin sampai berbulan-bulan seperti itu ya. Yang ketiga ada pertentangan. Jadi terjadinya perubahan sosial yang berasal dari dalam masyarakat itu adanya pertentangan atau konflik. Ya, di sini kita lihat misalnya mungkin tawuran, mungkin adanya pertentangan antar umat beragama atau pertentangan antar suku bangsa. Nah, itu bisa terjadinya perubahan sosial. Lalu ada juga revolusi. Nah, kalau revolusi itu perubahannya cepat sekali. Kayak di kita kan masih ingat gak? Mungkin di internet bisa lihat itu waktu tahun 1998 terjadi apa di situ? Ya, itu terjadinya reformasi dalam satu hari berubah semua. Ya, yang berubahnya apa? Sisi pemerintahannya, ya, kabinetnya dari kepemimpinan Presiden Soeharto almarhum yang 30 tahun dalam satu hari berubah. Ya, nah itu. Yang berubah nantinya apa? Wah, itu luar biasa. Berubahnya dari sektor ekonomi, politik, sosial, budaya, semua bidang dari bisa dipahami? Ya. Itu tadi dari faktor internal atau dari dalam masyarakat. Sekali lagi Ibu ulangi, faktor internal masyarakat itu yang pertama apa? Yang menyebabkan perubahan sosial? Pertama, yang tadi yaitu apa? Jumlah penduduk bisa bertambah, bisa berkurang. Kedua, yaitu penemuan baru. Ketiga, adanya konflik, dan yang keempat itu revolusi. Bisa dipahami? Nah, sekarang kita faktor eksternal. Jadi apa sih yang menyebabkan masyarakat berubah itu? Tapi dari luar asalnya. Nah kita lihat nih, ini coba. Ini gambar apa? Nih. Oh ini gambar masjid di Banda Aceh nih. Sebelum tsunami. Nah, setelah terjadi tsunami apa yang terjadi? Wah, itu luar biasa. Berantakan, luluh lantah. Semua struktur di masyarakat kota hancur. Sistem ya kehidupan sosial, ekonomi, pendidikan semuanya berubah. Nah, bisa selain bencana alam juga kayak kita nih sekarang ada pandemi COVID-19, luar biasa. Itu berasal dari mana sih? Itu mungkin dari virus datang dari negeri Cina, ya, kota Wuhan. Dari sana datang ke Indonesia, ya. Nah, disebarkan, akhirnya apa? Terjadi perubahan di Indonesia. Kita lihat di sini. Nah kalian lihat, mungkin kita rindu ya, rindu kehidupan normal pada saat kalian masih Desember, kalian masih bisa jalan-jalan, masih bisa belajar dengan ibu, dengan teman-teman bisa bertemu, ya kemana-mana bebas, alhamdulillah. Tapi mungkin Allah menentukan lain, ya ada cobaan buat kita, tapi jangan putus asa. Kita tetap harus hidup dengan apa? Adaptasi kebiasaan baru. Ya, jadi kita beradaptasi bagaimana cara biar kita hidup tetap beraktivitas, tapi tetap menjaga kesehatan dan protokoler kesehatan. Kita lihat nih, wah ini lihat. Kalian masih ingat ya sebelum ada COVID itu di jalan masih rame, masyarakat pun bebas tidak usah pakai masker. Tapi ini setelah COVID-19 ada di jalan lenggang karena dibatasi ya. Kemudian juga orang-orang tidak bisa sebebasnya untuk berjalan-jalan tanpa pengaman. Ada masker, hand sanitizer, sering cuci tangan dan sebagainya. Ibu harap nih ya kalian di rumah pun tetap menjaga itu. Supaya apa? Kita semua sehat nih. Ya mungkin bulan depan atau mungkin selanjutnya kita bisa belajar di sekolah kembali ya. Amin ya Rabbal. Kita lihat yang berikutnya peperangan. Nah, kalian lihatnya di sini kita nih bangsa Indonesia pernah nggak dijajah oleh bangsa lain? Masih ingat? Oh iya, pertama oleh Belanda, kedua oleh bangsa Jepang. Coba kalian lihat apa yang terjadi sih masyarakat kita setelah dijajah, itu luar biasa. Ya, aktivitas juga tidak stabil, pemerintahan, keamanan juga sudah berubah.
Terutama apa? Ya, tatanan kehidupan di masyarakat. Mungkin terjadi pembodohan, kemiskinan, ya, ketidakadilan. Alhamdulillah kita sudah bebas dari itu. Jadi perang itu adalah apa? Faktor eksternal atau dari luar masyarakat yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial. Bisa dipahami? Nah, berikutnya yaitu perkawinan campuran atau amalgamasi. Nah, ini biasanya itu memadukan ya antara dua kebudayaan atau lebih yang berbeda sehingga perlu masing-masing saling adaptasi. Misalnya gini nih, kalian misalnya Anita menikah dengan Hyun Bin. Siapa Hyun Bin itu? Artis Korea. Apa yang terjadi? Itu pasti akan terjadi mungkin asimilasi ya, atau mungkin akulturasi, atau mungkin kebiasaan-kebiasaannya saling beradaptasi. Misalnya orang Korea nggak biasa makan jengkol, tapi dengan menikah dengan si Anita, dia mau. Kemudian si Anita biasa makan ramen. Karena apa? Orang Korea itu sukanya ramen. Itulah saling beradaptasi. Nanti dari bahasa, dari kebiasaan sehari-hari, itu mungkin terjadi. Terjadilah perubahan sosial. Atau kalian orang Sunda menikah dengan orang Padang. Mungkin ibu yakin tiap hari makan Padang tuh, nasi Padang terus. Nah itu ya. Itu mungkin salah satu contohnya. Berikutnya adalah, nah ini yang terakhir, pengaruh kebudayaan lain. Nah ini, pengaruh kebudayaan lain itu kontak budaya. Jadi kalian misalnya bisa lewat langsung, misalnya kalian ketemu dengan guru bahasa Inggris dari luar, misalnya Mr. Kate, atau misalnya ketemu dengan artis ya, atau mungkin bahasa asing di Indonesia, lalu kalian berbicara, saling berbagi ilmu, atau pertukaran pelajar gitu ya. Kesenian kita dibawa ke Jepang atau kesenian Jepang dibawa kita. Kita saling mempelajari. Atau bisa juga mungkin lewat ini media kayak internet, kemudian media sosial lainnya. Nah itu nanti terjadi kontak dengan kebudayaan lain. Bisa nanti terjadi ada asimilasi, akulturasi, ya di situ. Nah kayak ini kan ada kebudayaan Inggris. Nah di kita ada nggak kebudayaan Inggris? Ada. Musik ada di kita, ya. Mungkin misalnya anak remaja nih sekarang ya kadang asalnya senengnya lagu dangdut ya. Tapi karena adanya ini nih lagu barat akhirnya disenang. Justin Bieber misalnya ya. Kemudian nih ada kebudayaan Sunda ya. Kalian misalnya orang Kalimantan yang asal tidak tahu orang Sunda adat istiadatnya lalu mempelajari atau datang ke orang Sunda ke Bandung, nah itu nanti akan bisa saling mempelajari. Ini juga sama nih, nah ini mode baju Korea, wah luar biasa ya. Korea itu luar biasa, mungkin hal baiknya. Tapi ingat, intinya kita boleh ya mungkin mengalami perubahan sosial. Kita saring dulu mana yang harus kita rubah. Kalau yang jeleknya jangan sampai kita tiru ya. Ibu mungkin nitip pada kalian anak-anak ibu, karena kita ini luar biasa ya, arus globalisasi ini perubahan akan terjadi di masyarakat. Tapi yang penting apa? Kita harus sesuai dengan nilai dan norma yang ada di Indonesia. Ya. Baiklah untuk materi hari ini bisa dipahami. Ibu ulangi ya, faktor eksternal atau yang menyebabkan perubahan sosial di masyarakat. Yang pertama yang tadi apa? Lingkungan alam, itu bisa bencana alam ya, bisa banjir, bisa wabah atau pandemi COVID-19 misalnya. Kedua yaitu peperangan, kita perang dengan bangsa lain. Otomatis orang yang atau daerah yang dijajah akan mengalami suatu perubahan. Lalu yang ketiga yaitu apa? Amalgamasi atau ya perkawinan campuran. Ya, nanti ada adaptasi kebiasaan baru. Dan yang terakhir adalah apa? Kontak dengan masyarakat atau kebudayaan lain. Nah, itu ya. Ini luar biasa anak-anakku sayang ya. Kita multikultural, maka kalian harus cerdas, cermat untuk mempelajari ataupun nanti mengadakan suatu perubahan sosial. Ya alhamdulillah mungkin ya untuk materi hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Kita sebelum penutup, Ibu akan adakan kuis dulu. Nah kalian silakan tulis di buku catatan kalian ya jawabannya aja. Nanti jawabannya tolong kirim bisa ke aplikasi kita ya, Sekolahan ID di SMA 93 Bandung yang luar biasa ini, atau bisa juga
lewat WA bagi yang kuotanya mungkin sudah menipis ya. Semoga nih pemerintah bisa mendapat bantuan kuota buat kalian. Amin ya Rabbil Alamin ya. Silakan kalian jawab dulu ya. Nanti setelah selesai silakan kirimkan ke Ibu secara aplikasi. Sekali lagi apa? Aplikasi Sekolahan Airi yang khusus untuk SMA Pasundan 3 Bandung atau ke WA guru masing-masing. Ya, terima kasih. Alhamdulillah hari ini pembelajaran dengan Ibu Rina Sosiologi sudah berakhir. Ibu doakan semoga kalian tetap sehat, semangat ya, dan selalu slogan dari SMA Pasundan 3 yaitu SMA Pasundan 3 pasti bisa ya. Demikian yang akan Ibu sampaikan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa minggu depan.